Anggota 4 BPK Hairul Saleh meninggal dunia dalam kebakaran di rumahnya pada Jumat pagi di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi memburu 5 tersangka yang diduga membantu pelarian pengasuh Ponpes yang menjadi tersangka kekerasan seksual di Pati. Usai Jepang menggelar uji coba penembakan rudal anti kapal di Filipina, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengingatkan Jepang untuk bertindak hati-hati dalam menjaga stabilitas kawasan. Halo, selamat sore saudara. Saatnya Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hari ini ada saya, Audrey Chandra. Dan saya, Yasir Neneama. Kita jelang Kompas Petang selengkapnya untuk Anda saudara. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang terkait dengan masa pendemo yang memprotes soal penanganan sampah melepas ular di depan kantor Bupati Indramayu, Jawa Barat. Ingat ya, teman-teman ya, jangan bikin anarkis. Ingat ya, saya tidak izin. Masa pendemo yang menyebut kelompok topi jerami melempar ular yang mereka bawa ke pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang dijaga polisi dan anggota Satpol PP. Koordinator aksi mengatakan demo mereka menyoroti salah satunya soal penanganan sampah di Kabupaten Indramayu. Dibangun dari uang-uang keduanya mana? Ketua DPRD nggak ada di dalam, kawan-kawan. Informasi dari kebakaran yang menghanguskan 5 rumah kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat siang. Api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu rumah kontrakan. Udah ditelepon kok pemadam kebakaran, udah saya telepon udah. Si jago merah melahap 5 rumah kontrakan di Jalan Asmi, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat siang. 60 personil damkar dan 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan Sudin Damkar Jakarta Timur untuk memadamkan api. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Bentar, kalian nunggu suplai air juga, Pak? Iya, siap. Karena di sini agak jauh sumber airnya. Meluncurkan 12 unit, 60 personil. Kendalanya adalah sumber airnya cukup jauh. Makanya kita meluncurkan 12 unit. Nah, untuk rumah yang terdampak adalah 5 rumah petak ya. Di Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat, sebuah rumah makan dilahap api pada Jumat siang. Sejumlah karyawan yang sempat terjebak kebakaran berhasil diselamatkan petugas pemadam kebakaran sebelum api semakin membesar. Api saudara diduga berasal dari kebocoran selang tabung gas di rumah makan. 9 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Laporan katanya ada api mas gitu kan. Nah, terus saya bilang tolong matiin semuanya. Belum begitu terus tiba-tiba api membesar. Begitu saya naik ke lantai 2 sama teman saya mau nyari air, tadinya mau buat nyiram dari atas, ternyata asap udah keluar. Tadi sempat ada customer juga lagi makan, saya bilang suruh keluar dulu kalau bisa. Begitu pada keluar semua bisa tertahan di lantai 2, lantai 3 banyak asap, udah lantai. Saudara anggota 4 BPK Hairul Saleh meninggal dunia dalam kebakaran di rumahnya pada Jumat pagi, saudara.
Asap tebal terlihat di lantai 3 rumah dari anggota BPK Hairul Saleh di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penjaga rumah memastikan saat peristiwa kebakaran terjadi, Hairul Saleh sedang berada di ruang kerjanya di lantai 4. Pasca kebakaran, Hairul Saleh sempat dibawa ke Rumah Sakit Pasar Minggu untuk mendapatkan pertolongan pertama. Ini apa Pak? Lantai 4 ya, ruangan. Ruangan apa Pak kalau ini? Nah, ini ruangan kerja. Ruangan kerja Bapak. Posisinya lagi ada orang atau gimana Pak di lantai 4? Untuk posisi memang lagi ada orang. Memang Bapak sama ada rekan Bapak lagi ada yang dikerjain di atas. Korban lagi dibawa ke Rumah Sakit Pasar Minggu. Itu siapa Pak? Bapaknya atau? Bapak. Bapak. Iya. Hanya satu orang ya Pak? Iya, hanya satu. Anggota BPK Hairul Saleh meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di rumahnya, saudara. Polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi kebakaran, yakni di ruang kerja di lantai 4 rumah Hairul Saleh. Dari keterangan saksi, polisi menyebut korban sedang bekerja bersama dengan asisten saat kebakaran terjadi. Polisi juga mengamankan sejumlah cairan kimia di lokasi TKP kebakaran. Keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi. Total berapa orang Pak pas di dalam? Kalau di atas keterangan sementara saksi dengan beliau bertiga, tapi kan ada yang di bawah. 3 orang ini bisa selamat gimana Pak? Nah, makanya kita dalami dulu, gitu. Sedang diolah TKP di atas. Tapi ada teman pilar katanya. Makanya kan nanti segala barang yang ada di atas kita bawa ke lapor, kandungannya apa mudah terbakar. Jenazah Hairul Saleh yang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di rumahnya ini, saudara, langsung diterbangkan ke Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk dimakamkan. Sejumlah pelayat datang ke rumah duka di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk mengantarkan jenazah. Sebelum menjabat sebagai anggota 4 BPK, Hairul Saleh juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan ungkapan duka cita kepada keluarga Hairul Saleh. Ferry mengaku mengenal baik sosok Hairul karena berasal dari partai yang sama. Hairul dikenal sebagai sosok yang baik dan juga suka menolong. Biasa almarhum adalah sahabat yang baik, berpikiran, suka membantu, baik susah, untuk beliau almarhum orang yang baik dan suka menolong. Jadi kita semua kehilangan. Saudara, lebih lengkap terkait hasil olah TKP dari kebakaran rumah anggota BPK Hairul Saleh, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Esra Ambarita dan juru kamera Yogi Syarefi. Esra, bagaimana sejauh ini hasil dari olah tempat kejadian perkara? Apakah ditemukan adanya unsur pidana dalam kebakaran yang menyebabkan seorang anggota BPK Hairul Saleh meninggal? Ya, Aubrey dan juga saudara, baru saja tepat pukul 16.03 sore dari tim identifikasi maupun dari tim Puslapor Mabes Polri meninggalkan olah TKP yang di tempat saya mengabarkan ini, dan keadaan untuk gerbang dari rumah maupun TKP ini sudah tertutup dan olah TKP sudah dilakukan, artinya sejak pukul 12.30 sampai pukul 16.03 sore. Nah, untuk hasilnya sampai saat ini tentunya kita masih menunggu dari pihak kepolisian, karena tadi ada beberapa yang juga disebutkan bahwa adanya tim identifikasi maupun Puslapor ini untuk mencocokkan hasil dari keterangan para saksi yang sudah digali, kemudian nanti untuk melihat barang bukti apa saja didapatkan, karena sampai sejauh ini belum diketahui apa yang menyebabkan ataupun penyebab dari kebakaran yang terjadi diduga di lantai 4 di rumah pribadi dari anggota BPK RI Hairul Saleh ini. Nah, tentunya kita akan nantikan bersama, mengingat tadi kami sudah melihat dari tim Inafis maupun tim identifikasi maksud kami ini sudah membawa beberapa barang-barang yang nantinya akan tentunya disampaikan dari pihak Kapolres. Nah, kalau kami bisa gambarkan bahwa tadi pihak Kapolres sudah menyampaikan kejadian ini terjadi pada pagi hari, tepat pukul 8, kemudian juga kurang lebih 40 menit, akhirnya api berhasil dipadamkan dan satu orang meninggal, yakni Hairul Saleh. Tapi belum diketahui, karena
kalau kita gambarkan di lantai 4 itu totalnya ada 3 orang, salah satunya yang meninggal Hairul Saleh, tapi untuk 2 asistennya ini dalam keadaan selamat. Jadi masih menjadi pertanyaan, masih kita tunggu bersama seperti apa nanti proses pencocokan identifikasi dari barang bukti yang dibawa, begitu juga dengan olah TKP yang baru saja dilakukan dari tim Inafis. Kemudian baru untuk data-data selanjutnya dari keterangan Kapolres sudah dilakukan juga untuk pemeriksaan saksi kepada asisten rumah tangga untuk mengolah seperti apa dugaan kebakaran yang terjadi di sini. Nanti tentunya kita akan tunggu bersama. Aubrey. Iya, satu lagi singkat saja, Esra, ketika tadi dikatakan ada 2 asisten yang masih hidup begitu ketika kebakaran terjadi, apakah 2 asisten ini sudah dimintai keterangan oleh polisi? Kalau tadi mengutip apa yang disampaikan pihak Kapolres Jakarta Selatan, sudah diperiksa dari 2 asisten rumah tangga ini, tapi untuk apa hasil pemeriksaannya tentunya ini masih mencocokkan dengan olah TKP, dengan hasil olah TKP, dengan barang bukti yang dibawa dari tim identifikasi maupun dari tim puslapor untuk mencocokkan apa sebenarnya menjadi dugaan maupun penyebab dari kebakaran ini. Karena itu tadi yang disampaikan dari pihak Kapolres, artinya informasi mengenai ini belum kami dapatkan, jadi kita akan tunggu bersama nanti keterangan dari Kapolres. Apakah memang ada seperti yang disampaikan ini terkait tinta yang kemudian menyebabkan ledakan, ini tentunya masih kita nantikan bersama. Aubrey. Di dalamnya penyebab kebakaran yang menyebabkan seorang anggota BPK meninggal dunia karena harus dicocokkan dengan olah TKP, pengumpulan barang bukti, dan juga kesaksian dari sejumlah saksi. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Esra Ambarita. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan pengasuh pondok pesantren berinisial AS mengakui semua perbuatan kekerasan seksual yang dilakukannya kepada santriwatinya. Usai Jepang menggelar uji coba penembakan rudal anti kapal di Filipina, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengingatkan Jepang mematuhi komitmennya di bidang keamanan militer. Saudara, Aliansi Santri Pati membuka posko pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual oleh pengasuh pondok pesantren di Desa Kanjen, Pati, Jawa Tengah. Posko yang didirikan di Desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah ini, Saudara, dan dibuka untuk memberikan rasa aman bagi korban yang belum berani melaporkan kasus yang dialaminya. Selain memberikan pendampingan psikologis, posko ini juga menyiapkan 20 pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada korban. Aspirasi juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk mengawal proses hukum korban kekerasan seksual di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Hingga kini, Saudara, sudah ada 2 korban yang melapor. Sementara itu 4 korban lain masih dalam tahap pendekatan agar berani mengungkapkan kekerasan seksual yang mereka alami selama berada di pesantren. Kalau saat ini untuk mengawal isu pelecehan seksual di Desa Telogosari itu sampai hari ini ada sepasang suami istri yang sudah siap untuk laporan. Insya Allah kami kawal minggu-minggu ini untuk menyampaikan laporan ke Polresta. Untuk yang lain masih dalam tahap pendekatan. Salah satu korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren Pati, Jawa Tengah mendatangi pengacara Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Saudara. Korban bersama keluarga meminta Hotman Paris untuk memberikan pendampingan hukum pada kasus kekerasan seksual yang dialami korban. Korban bilang ia jadi korban kekerasan seksual selama 3 tahun saat menjadi santriwati di Pati. Saat bertemu Hotman, ayah korban juga bilang sempat mendapatkan intimidasi hingga tawaran uang untuk mencabut laporan polisi. Tawaran ini pun langsung ditolak oleh keluarga dan kuasa hukum korban. Tersangka kekerasan seksual santriwati di Pati, Jawa Tengah mengakui semua perbuatannya. Pengakuan ini, Saudara, disampaikan tersangka saat diperiksa polisi usai ditangkap di Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelumnya, Saudara, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pelaku sempat membantah melakukan kekerasan seksual pada santriwati.
tersangka A ini tidak mengaku. Tetapi setelah kita lakukan penangkapan, kemudian kita lakukan pemeriksaan, tersangka A mengakui semua perbuatannya. Jadi apa yang dilakukan kepada santriwati, tersangka A ini mengakui sesuai apa yang menjadi keterangan korban. Modus yang dilakukan oleh inisial A ini, tersangka ini, itu memaksa oleh seorang santriwati kalau tidak menginginkan keinginannya untuk menemani tidur, itu dipukul. Bukan sekadar trauma, ini adalah kehancuran masa depan. Kuasa hukum korban kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren di Pati Ali Yusron mengungkap fakta menyedihkan. Tak hanya satu, tapi ada hampir 50 santri yang jadi korban. Modusnya pun keji. Para korban dipaksa bungkam di bawah ancaman pukulan dan doktrin dari pelaku. Inisial A ini, tersangka ini, itu memaksa oleh seorang santriwati kalau tidak menginginkan keinginannya untuk menemani tidur, itu dipukul. Beberapa santriwati yang berbicara, didoktrin dengan doktrinasi harus patuh kepada guru, karena Pak oknum Yai ini, inisial A ini yang sudah tersangka ini ada aliran yang harus diikuti gurunya dengan doktrin-doktrin yang sesat. Dugaan menurut keterangan dari orang tua ini korbannya 30 sampai 50 yang pencabulan disertai dengan pemerkosaan. Ketakutan dan trauma yang dialami korban inilah yang sempat jadi kendala polisi menjerat pelaku. Dari 5 saksi, 3 saksi mencabut keterangannya sehingga penyidik minim untuk menjerat tersangka. Barulah tahun 2025, pihak pelapor menghadirkan saksi yang menguatkan korban mengalami pelecehan seksual oleh pelaku. Kendala daripada penyidik adalah speak up daripada para saksi. Dari 5 saksi korban, ini 3 yang mencabut keterangannya, sehingga penyidik ini sangat minim untuk menjerat daripada tersangka. Kemudian di tahun 2025, pihak daripada pelapor menghadirkan saksi yang bisa menguatkan bahwa korban ini betul-betul mengalami pelecehan oleh tersangka. Sehingga hasil dari pemeriksaan tambahan 1 saksi yang menguatkan tersebut, penyidik meyakini untuk menjerat tersangka. Selain tersangka pelecehan yang sudah ditangkap, polisi kini juga tengah memburu 5 tersangka lain yang membantu pelarian tersangka. Polres Pati saat ini juga membuat posko aduan untuk mengakomodir informasi dari korban dan saksi dengan menjamin keamanan mereka. Jeritan sunyi kekerasan seksual di pesantren ini kini mulai terdengar lebih lantang. Korban pun menaruh asa pada penegak hukum untuk menguak dan memberikan keadilan dari kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga saat ini, saudara, polisi sudah periksa 14 saksi untuk menguak kasus ini. Kapolres Pati mengatakan jumlah ini akan terus berkembang dan polisi juga sudah mendapatkan sejumlah saksi baru untuk menguak kasus tersebut. Sementara itu, saudara, selain tersangka pelecehan yang sudah ditangkap, polisi kini juga tengah memburu 5 tersangka lain yang membantu pelarian tersangka. Lalu bagaimana penanganan kasus ini, saudara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Selamat petang, Iwan. Ini informasi terbaru, tersangka akhirnya mengakui semua perbuatannya. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah juga mengakui jumlah korban yang menjadi korban dari atau ada korban lain yang akhirnya melapor? Memang kasus pelecehan seksual dilakukan oleh pengasuh pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini menjadi perhatian publik ya, dan banyak dari masyarakat ini memberi perhatian khusus
termasuk salah satunya ini tadi dari Aliansi Santri Pati atau Aspirasi yang dalam hal ini menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya aksi kekerasan seksual di salah satu pesantren di Kabupaten Pati. Nah, keprihatinan ini mereka wujudkan dengan mendirikan posko pengaduan dan pendampingan terhadap para korban kekerasan seksual yang belum berani speak up atau memberikan laporannya kepada aparat penegak hukum atau kepolisian. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa faktor, selain tadinya mereka masih dalam penguasaan sang pengasuh pesantren, maupun ada indikasi mereka masih enggan untuk membuka diri atau memberikan informasi. Nah, dari pantauan kami tadi di posko pengaduan tersebut, hingga hari ini di posko pengaduan yang didirikan oleh Aliansi Santri Pati ini sudah ada 2 lagi korban yang mengajukan kasus yang melibatkan tersangka, dan 4 lagi ini masih pada proses pendekatan agar nantinya mau melaporkan kekerasan yang pernah dialaminya. Selain itu di posko ini juga menyediakan pendampingan dari pendampingan hukum dengan menyiapkan ada kurang lebih 20 pengacara atau penasihat hukum yang nantinya akan mendampingi para korban. Nah, ini sejalan dengan dari kepolisian yang saat ini sudah memproses atau menangkap dari tersangka yang juga membuat posko pengaduan di Polresta. Namun hasil konfirmasi kami hingga sore ini di Polresta Pati untuk korban sendiri yang mengajukan kasus kekerasannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu masih ada 1 korban. Dan korban-korban yang lain masih ditunggu untuk proses pengaduannya. Nah, yang tadi disebutkan Yasir juga, yang terbaru, ini dari hasil pemeriksaan oleh aparat kepolisian pada tersangka, setelah tersangka ditangkap kemarin, ini memang akhirnya tersangka mengakui semua perbuatannya. Dan tersangka ini juga otomatis melupakan atau dari pemeriksaan sebelumnya. Jadi pemeriksaan sebelumnya waktu menjadi saksi ini tersangka belum mengakui, dan setelah tertangkap dan dilakukan pemeriksaan hari ini tersangka sudah mengakui semua perbuatannya. Yasir. Baik, kemudian ada posko pengaduan yang juga dibuka, tidak hanya polisi tapi juga dari Aliansi Santri di sana. Bagaimana update dari posko ini? Ya, dari jumlah yang sudah mengadu ke posko, tadi yang saya sampaikan ada 2 yang sudah mulai mengadukan dan 4 lainnya dalam proses pendekatan. Ini rencananya nanti setelah mereka setelahnya terkumpul, baru akan mengadu kepada kepolisian dengan harapan nantinya tidak ada lagi atau bisa berbarengan untuk mengadukan kasus yang pernah dialami oleh para korban ini. Karena kalau melihat kronologi dari kasus ini kan berlangsung cukup lama, diduga sejak tahun 2020 dan baru terungkap di tahun 2025, dan di tahun 2026 ini kasus ini atau dari tersangka ini sudah dijadikan tersangka. Jadi ada kemungkinan memang yang beredar luas di masyarakat bahwa korban ini tidak hanya 1-2 orang, mungkin lebih dari puluhan orang. Nah, maka dari itu diharapkan dengan adanya posko ini nantinya korban-korban ini mau untuk melaporkan atau memberikan informasi terkait kekerasan yang pernah dialaminya. Yasir. Ini yang menjadi tujuan dari pembukaan posko ini ya. Kemudian dari keterangan korban yang juga sudah melapor begitu di posko, sepengetahuan Anda dari tahun kapan ini aksi keji yang dilakukan oleh tersangka? Ya, dari informasi yang kami peroleh memang ada beragam ya untuk kejadian yang dialami oleh para korban ini. Jadi tadi di awal saya sebutkan bahwa kejadian kekerasan ini diperkirakan terjadi sejak tahun 2020-an, bahkan sebelumnya. Namun kemudian di tahun 2025 awalnya ini ada 3 korban yang melaporkan yang kemudian mencabut kesaksiannya tadi, dan kemudian dilaporkan lagi di tahun 2026 ini ada 1 korban yang kemudian bisa diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Nah, dari rangkaian cerita ini dimungkinkan memang aksi kekerasan ini tidak hanya terjadi di tahun-tahun tersebut. Karena apa? Karena yang dari korban yang melapor ini rata-rata adalah mereka yang sudah lulus di pesantren. Jadi mereka yang tadinya masih berstatus sebagai santriwati di pesantren tersebut, ini masih belum berani untuk mengungkap atau melaporkan kekerasan yang pernah dialaminya.
karena mereka mungkin masih dalam relasi kuasa dari kiai tersebut, karena didoktrin bahwa santri harus menuruti apa perintah dari pengasuh pesantren tersebut, sehingga diperkirakan memang masih banyak santriwati-santriwati yang belum mau melaporkan kejadian kekerasan yang pernah dialaminya. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Yohan Miftahudin atas informasinya dari Pati, Jawa Tengah. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi. Bicara di forum KTT ke-48 ASEAN, Presiden Prabowo Subianto mendorong ASEAN memperkuat ketahanan energi dan pangan di tengah krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Kompas Petang juga menyoroti soal usai Jepang menggelar uji coba penembakan rudal anti kapal di Filipina. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengingatkan Jepang untuk mematuhi komitmennya di bidang keamanan militer. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran merilis cuplikan video yang diklaim sebagai operasi rudal dan juga drone skala besar terhadap kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dikutip dari media pemerintah Iran, Fars News Agency, IRGC menggunakan rudal balistik anti kapal, rudal jelajah, dan drone bunuh diri untuk menyerang 3 kapal perusak Amerika Serikat, Saudara. Mereka mengklaim serangan tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat mengonfirmasi adanya serangan tersebut, namun menyatakan bahwa seluruh ancaman berhasil dicegat dan tidak ada kapal Amerika Serikat yang terkena dampak. Sementara itu, Saudara, dikutip dari Al Jazeera, media pemerintah Iran melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di Teheran, bagian barat dan juga beberapa wilayah lainnya setelah terdengar serangan ledakan di ibu kota tersebut pada 8 Mei 2026. Media Iran juga menyebut bahwa sistem pertahanan udara tersebut merespons ancaman berupa pesawat nirawak kecil yang disebut sebagai target musuh atau objek yang mencurigakan di langit kota Teheran dan juga Karaj. Sementara itu, Saudara, Presiden Donald Trump kembali mengatakan telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Iran dalam 24 jam terakhir. Trump juga klaim kesepakatan dengan Iran akan segera tercapai. Trump menyebut pengiriman minyak dan juga gas alam melalui Selat Hormuz yang terganggu oleh konflik tersebut akan segera dimulai kembali. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. Never a deadline. It'll happen. It'll happen, but never a deadline. Kita ke ASEAN, Saudara. Usai Jepang menggelar uji coba penembakan rudal anti kapal di Filipina, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengingatkan Jepang untuk mematuhi komitmennya di bidang keamanan militer dan bertindak dengan hati-hati. Tiongkok menilai langkah militer Jepang bisa menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Hubungan Beijing dengan Tokyo maksud kami saat ini sedikit renggang. Usai Perdana Menteri Jepang Sanae Takahashi mengomentari tentang keamanan Taiwan. Jepang untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua berakhir mengirimkan ribuan tentara berikut persenjataannya ke Filipina untuk terlibat dalam latihan perang. Latihan bertajuk Balikatan 2026 ini, Saudara, selain diikuti oleh Jepang dan juga Filipina, juga diikuti oleh Australia dan juga Amerika Serikat.
Latihan dan penembakan rudal digelar menghadap Laut Cina Selatan yang disengketakan antara Tiongkok dan Filipina. 所谓安全合作的幌子，向海外派遣军事力量，发射进攻性导弹。这一动向在此说明，日本的右翼势力正在推动日本加速再军事化进程，不断突破专守防卫和国际法、国内法相关规制。一些政策和行动已经远远超出了自卫的范畴。 Sebelumnya, saudara, pasukan bela diri Jepang menguji rudal anti kapal dalam partisipasi pertama mereka di latihan perang bersama dengan Filipina, Amerika Serikat, dan juga Australia. Uji rudal ini berlangsung di Bukit Pasir Pai di daerah Filipina Utara. Jepang untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua berakhir, saudara, mengirimkan ribuan tentara berikut persenjataannya ke Filipina untuk terlibat dalam latihan perang. Latihan dan penembakan rudal digelar menghadap ke Laut Cina Selatan yang disengketakan antara Tiongkok dan Filipina. Sorotan dari KTT ASEAN, saudara, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan ketahanan energi dan pangan di ASEAN di tengah meningkatnya krisis global dan memanasnya geopolitik dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sesi pleno KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Presiden Prabowo Subianto menyebut gangguan jalur perdagangan global dan memanasnya konflik dunia memberikan tekanan besar terhadap pasokan energi negara-negara ASEAN. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan diversifikasi energi, memperluas energi terbarukan, dan juga penguatan kerjasama kawasan demi menghadapi potensi krisis jangka panjang. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya ketahanan pangan kawasan di tengah ancaman El Nino ekstrim dan juga potensi gangguan distribusi pangan global. Informasi terkini dari KTT ke-48 ASEAN, kita sapa jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Filipina. Selamat petang, Asri. Usai menghadiri puncak konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN, apa kegiatan Presiden Prabowo? Iya ya, sekitar 45 menit yang lalu Presiden Prabowo Subianto kembali ke hotel menyelesaikan rentetan agenda puncak konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Dan selanjutnya, kalau berdasarkan susunan acara yang diterima oleh saya dan juga pewarta istana, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengikuti gala dinner pada pukul 18 waktu setempat atau kurang lebih 20 menit lagi, sekitar 20 menit lagi. Dan setelah melakukan gala dinner bersama dengan para pimpinan atau pemimpin negara-negara ASEAN, ada beberapa kepala negara yang dijadwalkan untuk kembali pulang ke negara asal ataupun juga melanjutkan kegiatannya. Tapi untuk Presiden Prabowo Subianto, informasi terakhir yang kami dapatkan, nampaknya Presiden Prabowo Subianto ini masih akan bermalam di Cebu, Filipina, karena esok pagi dijadwalkan akan menghadiri kunjungan yang mana ini agendanya pun masih tentatif dan belum diinformasikan lebih lanjut dan masih bisa berubah. Jadi sementara Presiden Prabowo Subianto malam ini masih berada di Cebu, Filipina. Kemudian saya ingin mengulas sedikit, Yasir dan saudara, terkait dengan KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina yang diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini mengikuti dua sesi. Yang pertama sesi plenary dan yang kedua adalah sesi retreat. Di mana di sesi plenary Presiden Prabowo Subianto ini dengan tegas
menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong solidaritas ASEAN dan juga kemandirian negara-negara di ASEAN. Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan bahwa negara-negara di ASEAN ini harus mandiri dalam ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga ketahanan ekonomi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sempat menyebutkan contoh-contoh proyek ataupun juga apa yang sedang dibangun oleh Indonesia, misalnya terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya yang rencananya akan dibangun dengan kapasitas 100 gigawatt di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan PLTA di Borneo atau di Kalimantan yang juga ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno. Begitu pula dengan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN, seperti di Filipina ada pembangkit listrik tenaga surya, di Palawan yang juga disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi sinyal semangat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada negara-negara ASEAN lainnya untuk kemudian bisa mandiri dalam sektor energi maupun juga dalam sektor pangan. Dan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Chairman KTT ke-48 tahun ini atau oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang menyebutkan dalam opening remarks maupun juga dalam opening statement di sesi pleno bahwa Baik, kami mengalami gangguan audio nampaknya, tapi tadi ada informasi langsung yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Astri Gunawan dari Cebu, Filipina terkait dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto di KTT ASEAN ke-48 di mana Prabowo berbicara soal ketahanan pangan dan juga energi di KTT ASEAN ini, saudara. Dan saudara, dalam KTT ASEAN, Presiden Prabowo berbicara sejumlah isu, salah satunya adalah memperkuat ketahanan energi dan memperkuat kerjasama kawasan di imbas dari konflik di Timur Tengah, saudara. Terkait hal ini, saudara, kita bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat petang, Mas Evata. Mas, menarik ini untuk mencermati apa yang menjadi poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di KTT ini terkait dengan ketahanan pangan dan juga energi imbas dari Perang Timur Tengah begitu. Tapi menurut hemat Anda, poin penting atau kesepakatan apa yang harus diambil dalam KTT ASEAN ini terutama untuk antisipasi dampak perang Iran dan juga Amerika Serikat? Ya, pertama bahwa Pak Prabowo memainkan atau sedang membangun social link kritis ya, tanpa aliansi yang mengikat. Saya melihat demikian. Jadi dalam pertemuan kali ini ada beberapa poin yang juga dapat kita saksikan. Salah satunya adalah Pak Prabowo memamerkan bagaimana kepiawaian beliau ya dalam kondisi kebuntuan dan ketidakpastian. Dia juga mengatakan bahwa nanti ke depannya kita harus fokus pada diversifikasi, kita juga nanti ke depannya akan meningkatkan teknologi, bahkan dalam pembangkit listrik yang nanti jauh lebih menggunakan energi yang mungkin ke depannya akan jauh lebih memanfaatkan banyak sektor-sektor apapun ya. Nah, tentu hal-hal poin yang paling krusial yang perlu kita tekankan di sini adalah terkait dengan masalah stabilitas dan juga keamanan itu sendiri. Selain terkait dengan masalah pangan dan krisis pangan ya, terkait dengan El Nino yang nanti akan melanda, tentu Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kita jangan sampai terseret oleh arus kepentingan dari salah satu pihak. Ini menjadi titik tekan dari Pak Prabowo, maka social link tanpa aliansi yang mengikat ini adalah merupakan langkah bukan cuma diplomasi pasif ya, tetapi merupakan diplomasi aktif yang dimainkan oleh Indonesia. Dan ini tergolong sangat-sangat berani, karena tentu ini bermain di antara karang-karang yang cukup besar, dan bahkan dalam latihan yang sedang dilakukan di Filipina kali ini juga bisa memancing salah satu negara adidaya untuk bereaksi. Saya kira ini adalah poin-poin dasar yang terlihat. Dan juga ada 3 poin yang sangat penting adalah yang disampaikan oleh Marcos ke depan nanti berkaitan dengan lead ya, masalah keamanan dan juga koordinasi politik nanti ke depan ASEAN akan jauh lebih baik. Terus yang kedua terkait dengan RISE, komunitas sosial budaya nanti akan didorong, dan juga terkait dengan SAIL, yaitu bagaimana integrasi ekonomi di ASEAN. Nanti harapannya forum-forum ini akan menjadi salah satu jawaban di tengah ketidakpastian dan menunjukkan bahwa ASEAN siap menghadapi masalah. Ya.
Dan Mas Evata, yang menarik adalah di tengah KTT ASEAN tengah berlangsung, yang juga mencuri perhatian adalah latihan militer yang dilakukan oleh Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat yang ternyata itu menyinggung ataupun disorot oleh Tiongkok. Anda membacanya seperti apa ini eskalasinya? Tapi kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Mas Evata, kalau tadi Presiden Prabowo membahas soal bagaimana ketahanan pangan dan juga energi di KTT ASEAN, pertanyaan selanjutnya, Anda membacanya seperti apa soliditas dari negara-negara ASEAN untuk menghadapi dampak dari perang di Timur Tengah ini? Ya tentu terkait dengan masalah krisis energi ya yang menjadi perhatian semua pihak ya. Maka seluruh potensi dari dalam negeri dan juga kelompok-kelompok negara yang tergabung dalam ASEAN kembali harus memperkuat. Dan kita bisa memahami ya bahwa kondisi ketidakpastian ini memang memerlukan arus koordinasi yang begitu sangat kuat dan juga solidaritas yang nanti ke depannya akan membuat seluruh negara-negara yang tergabung dalam aliansi ASEAN bisa keluar dari krisis. Maka titik tekan utamanya sebenarnya diplomasi ini untuk saling menjaga harmoni juga, dan tentu nanti ke depannya akan ada garis-garis koordinasi terutama dengan garis koordinasi masalah pertahanan dan juga keamanan yang nanti menjadi masalah yang cukup krusial akan menjadi titik tekan. Ini yang menjadi salah satu harapan kita bersama begitu. Tapi yang juga menarik adalah dalam penyelenggaraan KTT ASEAN ini ada latihan militer gabungan antara Jepang, Filipina, dan juga Amerika Serikat yang ternyata membuat Tiongkok dalam tanda kutip gerah. Apa yang Anda baca? Ya, pertama bahwa memang sejatinya dalam perang kali ini tujuan utama Amerika itu adalah untuk mengalahkan dominasi dan juga hegemoni dari Cina begitu. Memang ini sudah dipersiapkan. Bahkan Cina juga sudah mempersiapkan blueprint kurang lebih 20 tahun. Ya, mereka sudah menjaga ya berapa titik-titik kawasan yang selama ini memang dianggap cukup netral. Akan tetapi latihan kali ini malah mengubah corak pandang tersebut. Ya, dalam pandangan saya ini seperti strategi jepitan kacang ya, nutcracker strategi gitu di Selat Taiwan, dan juga apa yang dilakukan oleh Jepang ya dengan mengirimkan beberapa bantuan-bantuan ya, salah satunya penguatan pasukan di wilayah Filipina. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya jarak tembak yang begitu sangat dekat dengan beberapa pangkalan dari Cina ini sendiri juga membuat tentunya Cina merasa bahwa ada udang di balik batu yang disiapkan oleh Amerika yang nantinya malah merugikan mereka. Maka kegerahan ini adalah sesuatu yang sebenarnya respon yang sangat-sangat wajar dan harus mereka antisipasi segera. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Amerika ya dari sisi utara ya militer Jepang itu berpangkalan di beberapa titik, dan juga di selatan ya di Filipina ini juga menjadi salah satu poin yang sangat-sangat berbahaya untuk Cina itu sendiri. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah kalau sudah gerah, kira-kira menurut Anda langkah konkret yang bakal diambil oleh Tiongkok akan seperti apa? Ya, pertama yang pastinya yang akan terjadi adalah bagaimana nanti ke depannya ada berapa titik-titik urat nadi dari Cina yang akan tercekik ya. Nah, urat-urat nadi ini yang tentunya nanti akan dibuat skenario-nya sehingga masalah energi mereka tidak menjadi problem yang sangat-sangat besar ya. Kita juga lihat bahwa sebenarnya suplai minyak ke Iran ini tidak juga hanya melalui lewat laut saja. Sebenarnya sudah nanti ke depannya ada jalur-jalur khusus ya, jalur-jalur yang nanti dibangun baik dari darat maupun juga dari udara. Nah, maka sebenarnya Cina juga sudah mempersiapkan langkah-langkah tersebut. Akan tetapi Cina merasa bahwa diplomasi ekonomi yang selama ini sudah dibangun itu runtuh seketika. Nah, maka ini yang menyebabkan mereka merasa bahwa banyak sekali yang tidak simpatik ya dengan apa yang sudah dibangun sama ini. Maka akan ada perubahan total grand strategi terhadap doktrin pertahanan mereka dalam waktu dekat, saya lihat demikian. Oke, perubahan strategi ini apakah langsung menyasar kepada ketiga negara tersebut? Karena kalau kita lihat kan latihan bersama ini kan antara Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat. Sedangkan kalau kita lihat, kalau berbicara soal Laut Cina Selatan, selama ini kan yang disengketakan kan antara Tiongkok dan juga Filipina. Ya, pada poin utamanya, meskipun perang ini akhirnya melibatkan banyak matriks ya, tetapi titik tekan utama yang sebenarnya dibaca oleh intelijen Amerika ini ada operasi penyerangan tiba-tiba terhadap Taiwan. Itu yang sebenarnya ingin diantisipasi oleh Amerika, karena ketika nanti tiba-tiba Taiwan diserang ya, dan juga Jepang kali ini kan memang banyak rudal THAAD mereka yang akhirnya dipindahkan ke wilayah Timur Tengah. Nah, ketika mereka mengalami kebocoran,
otomatis latihan ini malah menjadi jawaban bahwa kami siap. Bahkan rudal Typhoon ya, Type 88 itu juga menjadi catatan bahwa kami siap untuk apabila terjadi eskalasi dalam bentuk apapun. Maka saya melihatnya dalam posisi kalau di wilayah Laut Cina Selatan ya kita melihat bahwa posisi ya bagaimana choke point ya dari beberapa titik-titik dan alur pelayaran hingga sampai ke Cina itu yang nanti hendaknya dijaga oleh Cina, tetapi malah kali ini dicekik oleh Amerika. Ini yang membuat Cina merasa bahwa ini berarti benar-benar ancaman yang sangat-sangat eksistensial. Sehingga pertanyaannya adalah sebenarnya Anda membacanya Filipina ini posisinya seberapa strategis baik dari geografis maupun dari peta politik? Ya. Sebenarnya bukan cuma Filipina, sebenarnya Indonesia juga ya, dan beberapa negara-negara kepulauan yang berada di ASEAN begitu. Akan tetapi kita harus akui bahwa Filipina ini memang sudah menjadi pangkalan Amerika yang waktu itu sudah berdiri bahkan setelah Perang Dunia Kedua ya, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua ini memang sudah ada kerjasama yang sangat-sangat intens dan juga intim. Maka kalau kita lihat ya bahwa dalam penerbangan Amerika Serikat sendiri pun mereka harus melewati beberapa pulau-pulau di titik-titik Filipina sampai akhirnya melewati Indonesia dan akhirnya menuju Diego Garcia ya di sana gitu di pojok. Nah maka dari itu kita bisa melihat ya bahwa dalam beberapa poin-poin tersebut Filipina dan Indonesia dan beberapa negara-negara di wilayah ASEAN ini adalah penghubung strategis yang memang harus dijaga begitu. Maka Amerika sudah melakukan pendekatan duluan dan latihan ini juga menunjukkan bahwa kita berada pada aliansi yang seperti apa nanti ke depannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mas. Nah, pertanyaan terakhir Mas Fathah sebelum kita mengakhiri. Jadi Anda membaca dari eskalasi yang terjadi ini akan seperti apa jika mau tidak mau kita kaitkan dengan perang yang masih terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan juga Iran? Ya. Pertama, mungkin nanti ke depannya Jepang akan memposisikan diri ya jauh lebih serius ya. Jadi Jepang kali ini siap untuk menjadi tameng ya. Jepang siap untuk menjadi tameng ya dan juga menjadi tombak beracun gitu bagi negara-negara yang nanti mencoba mengacaukan ya permasalahan-permasalahan yang ada di Iran. Kita tidak bisa menuding atau kita tidak bisa menuduh, akan tetapi kita tahu bahwa Iran memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan Cina gitu. Maka latihan ini sebenarnya merupakan pertunjukan ya bahwa ada upaya-upaya untuk merubah situasi ya, dan juga kita kadang-kadang melihat bahwa Jepang kali ini tidak fokus dengan masalah pertahanan dan keamanan, dan kali ini mereka merubah hal tersebut. Tetapi posisi Indonesia juga semakin lama semakin kuat ya, dengan menawarkan beberapa catatan-catatan mereka mampu melakukan diplomasi, shuttle diplomasi yang sangat cepat, diplomasi kilat ya ke beberapa negara dan membawa hasil tersebut kepada KTT ASEAN. Indonesia juga ingin mengatakan bahwa hati-hati kita jangan sampai terseret arus ya. Kita harus berada pada posisi netral agar nanti perdamaian bisa menjadi titik tekan utama. Itu yang disampaikan. Ya. Kalau begitu, apakah menurut Anda singkat saja, apakah Indonesia perlu melakukan aliansi untuk mengamankan perbatasan kita seperti yang dilakukan Filipina? Ya tentu sebenarnya Indonesia berada pada posisi doktrin ya, bebas aktif 2.0 ya. Kali ini kita jauh lebih aktif dalam masalah pertahanan keamanan ya. Meskipun dalam beberapa kritik itu memang ada beberapa poin yang memang harus kita hindari. Akan tetapi pada dasarnya sebenarnya poin-poin yang disampaikan oleh Indonesia menunjukkan bahwa masalah pertahanan ini jangan sampai melibatkan dominasi dari negara lain begitu. Maka kalaupun nanti ke depannya akan ada beberapa pangkalan-pangkalan yang baru, itu jangan sampai merusak masalah kedaulatan kita. Dan ke depannya pasti saja negara-negara yang memiliki dominasi yang cukup kuat akan memiliki kepentingan di Indonesia itu sendiri. Maka kalau ditanya apakah nanti ke depannya akan ada peningkatan eskalasi militer atau peningkatan pasukan militer, bisa saja terjadi. Mudah-mudahan kita mampu keluar dengan posisi yang cukup solid dan terus mendukung yang namanya pertahanan. Baik, itu yang juga menjadi salah satu yang ditekankan oleh Presiden Prabowo ya, bagaimana tidak terseret dalam arus dinamika politik yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Mas Fathah telah berbagi perspektif dan pandangannya di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat Mas, terima kasih. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi. Hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan Militer kasus penyiraman air keras, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, Soleman Ponto menyatakan serangan ke aktivis Kontras Andri Yunus hanya kenakalan bukan operasi militer. Pembahasannya saudara, usai jeda bersama rekan Audrey Chandra.
Saudara, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI Soleman Ponto menyatakan serangan air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus oleh 4 prajurit Denma BAIS hanya sebuah kenakalan. Dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan di Pengadilan Militer 208 Jakarta, Soleman menilai operasi intelijen militer adalah kegiatan yang dirancang secara sistematis, bertingkat, terukur dan berbasis pada tujuan strategis negara. Sedangkan untuk tindakan yang dilakukan 4 terdakwa terhadap Andri Yunus hanyalah kenakalan orang-orang yang terpilih, terdidik, terlatih. Korban pun nggak tahu akan ada di mana, dan siapapun yang berbuat kita tidak akan pernah tahu. Kalau itu dilakukan betul-betul oleh BAIS yang terlatih itu tadi. Tapi ketika saya dengar begini ya wajar, makanya saya bilang kenakalan anak-anak Denma yang nakal, itu aja. Bongkar dalangnya. Nah, ini kan kita kan jadi terframing itu. Harus pasti ada dalangnya nih, tidak mungkin karena 3 perwira ini. 3 perwira tidak mungkin kalau tanpa jalur komando, tanpa rantai komando, tanpa perintah di atas. Ya inilah kalau orang tidak tahu intelijen itu apa. Dari awal saya bilang kalau itu operasi intelijen kita tidak akan pernah ada di ruangan ini. Yang berbuat tidak akan pernah diketahui, yang korbannya pun entah akan ada di mana. Karena apa? Untuk sejak target, kalau kita ikuti tadi, mulai dari menentukan target dari awal perencanaan itu sangat-sangat detail. Risiko tadi, ini risiko dia tidak tahu itu ada risiko. Risiko itu kita sudah dihitung. Risiko ini kalau ketahuan bagaimana? Apa saja yang bisa membuat kita ketahuan? Kalau ketahuan escape-nya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Itu semua sudah automatically. Sebelumnya di persidangan yang sama, hakim juga menanyakan soal kemungkinan para terdakwa menjadi double agent untuk orang di luar BAIS yang ingin melukai Andri Yunus. Ponto tegaskan hal itu sangat mungkin terjadi. Menyidangkan perkara ini. Amatir banget itu loh. Jadi gemes saya itu kelihatannya. Itu kalau kita kasih aja orang, nggak usah terlatih, nggak usah orang BAIS ini. Ini kan malu-maluin BAIS ya. Penyelenggaraan proses hukum tanpa adanya pertimbangan keadilan bagi si korban patut dipertanyakan untuk siapa dan demi menjaga apa. Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta berencana mendatangi korban penyiraman air keras Andri Yunus yang tengah dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Freddy Ferdian Isnartanto memerintahkan auditor militer untuk memastikan kehadiran Andri Yunus. Ia menekankan keterangan korban menjadi kunci dalam mengungkap fakta persidangan. Andri Yunus tercatat telah 2 kali tidak hadir dalam persidangan sebagai saksi tambahan. Ketidakhadiran terbarunya disebabkan tindakan medis berupa operasi pencangkokan kulit sebagaimana disampaikan melalui surat dari LPSK. Namun kalau misalkan ternyata tidak bisa hadir tetapi bisa Zoom, kami juga masih berharap itu bisa dilakukan. Misal tidak bisa hadir juga, pakai Vicon, nanti kita yang ke sana. Kita melaksanakan pemeriksaan setempat. Siap. Merespons sikap hakim yang akan mendatangi Andri Yunus secara langsung di rumah sakit, Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Center Julius Ibrani bilang sikap tersebut sebagai pengabaian kondisi psikologis korban. Julius bahkan menilai sidang air keras terhadap Andri Yunus di pengadilan militer kini bergeser ke skema menghapus dosa dan mengaburkan fakta atas dugaan banyaknya oknum berpangkat yang terlibat. Bahwa proses peradilan militer terhadap dugaan pembunuhan berencana melalui penyiraman air keras terhadap Andri Yunus ini adalah skema untuk menghapus dosa, adalah skema untuk mengaburkan fakta bahwa banyaknya pelaku yang terlibat dengan berbagai macam pangkat dan berbagai macam unsur divisi pekerjaan, adanya unsur komando, adanya nuansa institusional sehingga KBAIS pun harus diganti dan segala macamnya. Yang kedua, tidak pernah dipertimbangkan dalam proses hukum peradilan militer ini kondisi traumatis fisik Andri Yunus
juga traumatis psikologis Andri Yunus yang menghadapi situasi percobaan pembunuhan berencana itu melalui penyiraman air keras. Artinya penyelenggaraan proses hukum tanpa adanya pertimbangan keadilan bagi si korban itu merupakan proses yang patut dipertanyakan untuk siapa dan demi menjaga apa. Ya, kelihatan enggak? Sidang lanjutan kasus air keras yang berlangsung pada Rabu 6 Mei lalu memunculkan sejumlah fakta yang memancing sindiran majelis hakim. Mulai dari cara operasi para terdakwa yang menurutnya jauh dari standar intelijen hingga penggunaan tumbler untuk menyiram air keras ke Andri Yunus. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah pertanyaan menguak di persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus, mulai dari isu para terdakwa melakukan operasi double agent dan pernyataan mantan Kabai Soleman Ponto yang menyatakan jika tindakan keempat terdakwa ini hanyalah kenakalan, bukan operasi intelijen. Lebih lengkap kita bahas hal ini bersama dengan mantan Kabai Soleman Ponto. Selamat petang, Pak Soleman. Ya, selamat petang. Dan hadir juga Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Center, Julius Ibrani. Mas Julius, selamat sore. Selamat sore Audrey, selamat sore Pak Ponto. Pak Julius, selamat sore. Ya, saya mau nanya dulu ke Pak Ponto. Pak Ponto, kemarin Anda sebagai ahli hadir di persidangan. Anda juga adalah mantan Kabais. Kemarin dalam pernyataan, Anda sangat yakin bahwa penyiraman air keras terhadap korban Andri Yunus ini hanyalah kenakalan orang terpilih, terdidik, dan juga terlatih. Kenapa hal itu Anda katakan? Iya, kalau tidak nakal, Andri sudah menguap, kan saya bilang. Kalau bukan kenakalan, kalau itu operasi, kan saya nyatakan Andri bisa menyublin atau menguap. Atau tidak ada lagi pengadilan di situ. Dalam pernyataan saya sudah bilang salah satu ciri intelijen, risiko sudah dilihat, kemudian tidak akan meninggalkan jejak. Pak Ponto, apakah pernyataan Anda ini bisa jadi dianggap publik bahwa Anda ini lebih pro kepada para terdakwa bukan korban? Loh, saya kan ahli. Saya menyatakan apa yang saya tahu, apa yang saya dengar. Saya tidak peduli korban, saya tidak peduli pelaku. Bagi saya sebagai ahli, saya menyatakan menurut keahlian saya tahu itu. Jadi jangan dibawa ke sana kemari kalau ahli. Saya bukan ahli saksi fakta, saya bukan ini, saya itu ahli intelijen. Maka sebagai ahli intelijen dan ahli dari atasan yang pernah satuan dari yang saya pegang, saya tahu betul. Makanya sebagai ahli saya nyatakan bahwa kalau itu hanya kenakalan saja. Kalau kasih intelijen, maka Andri itu akan menguap atau menyublin. Itu kan pernyataan saya. Tapi kan korban Andri Yunus ini kerap kali vokal begitu ya terhadap dui fungsi TNI. Apakah Anda menganggap ini hanyalah sasaran biasa saja, artinya hanya kenakalan yang mungkin saja tidak sengaja dilakukan? Atau sengaja? Ya, itu kan di situ juga saya bilang kita tidak pernah tahu apa isi hati dari orang-orang ini. Di pengadilan juga dinyatakan bahwa mereka impulsif. Ya kalau ada sesuatu kan di pengadilan juga mereka bilang kami ini sakit hati karena Andri selalu merusak nama TNI. Lah itu urusannya dia. Kalau dia sakit hati dan tidak begitu, ya itu kan urusannya dia, bukan urusannya saya. Oke, Mas Julius. Saya itu adalah kenakalan. Oke, kalau mereka melaksanakan operasi untuk itu, Andri hilang, itu aja. Oke, apakah Anda setuju dengan pernyataan Pak Ponto bahwa ini hanyalah kenakalan biasa, kenakalan orang-orang terlatih, terdidik? Ya jelas gini Andre, yang perlu kita pahami dalam kategorisasi kenakalan anggota di berbagai riset dan temuan fakta yang kami temui, itu selalu tidak ada relasinya dengan kepentingan institusional. Kenakalan misalnya apa? Ketika dia mendatangi tempat-tempat karaoke, ketika dia merusak warung Madura, dan segala macamnya. Tetapi ketika frame awalnya adalah ini kaitannya dengan nama baik TNI, kaitannya dengan RUU TNI dan segala macamnya, kami tidak pernah menemukan kenakalan dengan model motif isu yang berbasis institusional, apalagi terhadap proses pembentukan peraturan undang-undangan yang formal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya paham yang dimaksud Pak Ponto itu adalah standar operasi intelijen yang begitu terencana melalui observasi, tidak boleh ada jejak, tidak boleh ada kamera dan segala macam. Tetapi kita lupa juga Audrey, bahwa dalam satu situasi yang
latar belakang anggotanya dengan anggaran yang kurang untuk program, untuk training, untuk simulasi dan segala macamnya, kemudian dihadapi pada satu instruksi komando untuk melakukan operasi, nah itu tentu akan berpotensi sebagai satu bentuk operasi yang gagal. Kita bisa lihat misalnya contoh, nggak usah jauh-jauh Andre, kita balik ke Agustus tahun 2025 yang lalu. Betapa banyaknya anggota BAIS yang tertangkap tangan sebagai pericuh pada saat demonstrasi besar-besaran di Agustus kemarin. Dan kemudian ID card-nya terbuka dan segala macamnya. Ini satu situasi yang wajar, mengingat tentara kita, intelijen kita masih butuh banyak penguatan, masih butuh banyak pelatihan dan segala macamnya untuk mencapai standar yang Pak Ponto sampaikan tadi. Jadi kegagalan-kegagalan seperti ini adalah resultante dari situasi yang memang jadi yang ingin Mas Julius relevan gitu. Jadi yang ingin Mas Julius sampaikan bahwa ini bukanlah hanya sekedar kenakalan orang-orang terpilih. Bahkan kalau tadi dinyatakan oleh Pak Ponto, kalau memang ini serangan intelijen bisa jadi korban hilang. Iya betul sekali, makanya saya katakan tadi antara isu dan kemudian aksinya dan jumlah yang terlibat ini tidak relevan dengan kenakalan-kenakalan pribadi. Itu tidak pernah kami temukan dalam beberapa riset kami. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal standar, mencapai standar itu artinya mencapai keberhasilan. Tidak selalu setiap operasi itu berhasil, Audrey. Apalagi dengan kondisi intelijen kita saat ini seperti ini, dan kemudian tentara kita juga seperti ini yang butuh banyak dukungan, butuh banyak pelatihan, butuh banyak program dan segala macam. Jadi kegagalan hingga terbongkar seperti saat ini dan Agustus kemarin telah terbukti juga terbongkar kok. Adalah hal yang lumrah-lumrah saja begitu loh. Jadi bukan berarti secara teori dia harus memenuhi standar, ketika gagal kita katakan itu bukan operasi. Tidak begitu logika berpikirnya, Audrey. Oke, nah Pak Ponto balik lagi ke pernyataan Anda kemarin sebagai ahli di persidangan. Pak Ponto juga menyatakan bahwa bisa jadi keempat terdakwa ini adalah double agent. Padahal BAIS ini kan adalah institusi intelijen strategis tingkat tertinggi TNI ini. Lalu kalau double agent itu artinya apa Pak Ponto? Apakah bisa mereka kemudian direkrut misalnya dengan orang-orang dari sipil untuk melakukan hal-hal di luar BAIS sebagai kewajiban mereka? Nah ini dia. Ini kan pertanyaannya pertanyaan tentang teori intelijen yang ditanya sama hakim kan. Dalam teori intelijen, orang-orang intel itu bisa saja dia menjadi double agent. Artinya dia dipakai oleh orang lain. Kalau saya Tapi kok bisa di situ Pak Ponto? Apa ada kemungkinan? Bentar, kalau saya tidak bilang double agent, saya bukan ahli. Saya tidak tahu ahli intelijen. Sebagai ahli saya tahu bahwa intelijen itu bisa double agent. Oleh sebab itu, untuk membuktikan itu kan saya bilang silakan dibuktikan di pengadilan ini. Kan begitu, jangan dipotong-potong. Itu pernyataan saya di depan hakim. Tapi mungkin gini maksudnya Audrey, yang dimaksud Pak Ponto itu adalah begini, apakah dalam satu operasi intelijen itu dimungkinkan terjadinya sabotase atau bahkan double agent dengan membelokkan maksud dan tujuan dari instruksi operasi intelijen itu sendiri. Secara teori dan secara praktik memang banyak terjadi, bukan cuma di Indonesia, di negara lain. Tapi yang penting kita telisik di dalam peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus ini adalah apakah positioningnya sebagai double agent di situ, atau justru kesalahan dalam menerjemahkan perintah atau instruksi atau komando dari operasi itu. Nah itu mesti kita lihat. Beberapa teori menyatakan double agent itu adalah ketika dia berada pada dua sisi pihak yang sedang berlawanan dan kemudian dia mengambil kedua perintah itu, gitu. Nah itu bisa disebut double agent. Tapi dalam kasus Andri Yunus, kami melihat bahwa tadi Pak Ponto menjelaskan ini operasinya tidak sesuai standar, ini tidak memenuhi syarat persiapan dan pelaksanaan segala macam, jejaknya banyak. Justru di sini sepertinya yang lebih tepat adalah bukan situasi double agent, tapi situasi bagaimana menerjemahkan komando itu yang terburu-buru tanpa persiapan dan kemudian menimbulkan banyak jejak dan terbongkar begitu mudahnya. Artinya posisinya adalah kesalahan menerjemahkan komando untuk operasi. Mungkin itu yang lebih tepat, Audrey. Berarti kalau gitu berarti ada yang mengomandoi untuk melakukan tindakan kepada korban. Kalau di dalam CCTV yang kita lihat, lebih dari 16 orang saling berkomunikasi di titik yang begitu berbeda dan melakukan observasi. Ini tidak mungkin satu motif pribadi. Ini ada satu komando yang kuat, karena itu orangnya berpangkat berbeda-beda dan berdasarkan dari divisi yang berbeda. Kita lihat fakta di situ aja, Audrey. Makanya kesimpulan secara gamblang
berdasarkan CCTV, tentu itu ada komando dan ada yang mengorkestrasi. Gitu. Oke, kalau ada yang mengkomando, mengorkestrasi, bahkan tadi kemarin Pak Ponto bilang kemungkinan ada double agent, tapi kemungkinan juga tadi Mas Julius bilang mungkin bukan double agent, tapi karena salah menerjemahkan dari atasan ke bawahan seperti apa. Nah, kalau begitu artinya bahwa memang kalaupun ada penerjemahan dari atas ke bawah yang salah, berarti memang apakah ada niatan memang sejak awal ingin mencederai jelas-jelas korban Andri Yunus ini? Pak Ponto. Ya tentu. Saya ke Pak Ponto dulu, Mas Julius. Nah, kalau saya, kan di pengadilan juga kita tahu bahwa pertama 4 orang itu bukan punya standar intelijen, tapi standar mereka adalah pasukan. 3 marinir, 1 paskas. Nah, ditanya lagi sama hakim, apa psikologis mereka itu serang dulu, urusan di belakang. Apakah situasi itu atau mental itu akan terbawa dari situasi lama, tempat lama ke tempat baru, akan terbawa itu. Nah, yang kedua lagi, di situ juga kita tahu bahwa mereka ini ada di Denmark. Kenapa di Denmark? Karena tugasnya hanya tugas untuk olahraga, jas, dan rohani. Jadi kalau begitu hanya orang gila yang ada di Bais kalau menggunakan mereka untuk operasi. Oke. Kita tidak punya standar dan kita tahu pasukan itu tidak. Berarti memang harus diungkap ya siapa yang memberi perintah ini pertama kali ya, Pak Ponto ya. Oke. Bagi saya tidak mungkin ada beri perintah. Bagaimana perintah? Kita sudah tahu dia itu orang yang tidak bisa dikendalikan sendiri. Nah, kita sudah tahu dia tidak punya landasan itu. Kita sudah tahu dia itu hanya dipakai untuk pelayanan. Jadi tidak mungkin ada yang mau menggunakan itu untuk Oke, Pak Ponto, saya mau ke Mas Julius kalau gitu. Mas Julius, kita sudah lihat beberapa hari belakangan ini sidang maraton terjadi. Nah, tapi banyak kemudian yang publik juga bertanya-tanya, oke sidangnya terbuka. Tetapi kemudian ada beberapa majelis hakim yang menyoroti soal cara terdakwa yang menyerang Andri Yunus, kenapa tidak pakai masker, kenapa memakainya tumbler. Apakah Anda melihat bahwa kasus ini memang sebenarnya membuat dan mengungkap bahwa siapa dalang dibalik penyiraman air keras kepada Andri Yunus, atau justru sebaliknya membuat bingung publik? Tentu dari awal ya, Audrey, kami perhatikan misalnya satu yang paling fundamental itu adalah ketika Andri Yunus tidak diperiksa oleh penyidik dari POM militer. Itu pertama, sehingga keterangannya sebagai korban tidak didapatkan di dalam surat dakwaan. Itu saja sudah basisnya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan nuansa relasi pribadi, hubungan personal antara para pelaku dengan Andri, lalu menggunakan terminologi kenal, padahal berbeda maknanya dengan mengetahui dari media massa. Nah, dari situ kita melihat bahwa arahnya adalah dia mencoba mengkanalisasi, mencoba memprivatisasi, mencoba mempersonifikasi peristiwa ini sehingga tidak bisa kita tracing unsur komando atau bahkan unsur institusionalnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang saya mau soroti begini, bahwa pertanyaan dari majelis hakim itu justru mengarahkan pada bahwa ini tindakan-tindakan yang sifatnya tadi pribadi. Lalu terjadi konsistensi, Audrey. Singkat Mas Julius, jadi maksud Anda adalah pada saat Anda melihat sidang-sidang ini dan apa yang ditanyakan oleh majelis hakim adalah membuat terang atau sebaliknya? Bingung? Sebaliknya justru mengaburkan fakta bahwa ini bukan unsur personal. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih, kami sudah tangkap untuk informasi dan pendapatnya. Terima kasih Mas Julius Ibrani. Pak Soleman Poto, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih, Audrey. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang, saudara. Kami akan jeda sejenak dan kembali lagi untuk Anda. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, 4 calon haji asal Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur tiba di Asrama Haji Kota Kupang. Jemaah calon haji lainnya dari kabupaten di Pulau Timur, Pulau Flores juga rencananya akan ikut bergabung di asrama haji sebelum diberangkatkan ke Surabaya. 4 calon haji asal Kabupaten Lembata yang tiba di Asrama Haji Kota Kupang langsung ditempatkan di penginapan khusus yang telah disiapkan oleh pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Nusa Tenggara Timur.
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTT menyebut calon haji asal NTT sebanyak 533 orang yang tersebar di 22 kabupaten kota. Salah satu calon haji asal Kabupaten Lembata mengaku setelah 13 tahun menunggu, akhirnya ia bisa melaksanakan ibadah haji. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sesaat lagi di Kompas Petang, masa pendemo yang memprotes soal penanganan sampah melepas ular di depan kantor Bupati Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim. Akhirnya salah satu impian saya terwujud. Dari dulu memang saya kepengen banget di roasting sama Komika dan ternyata bakal benar-benar terjadi. Saya sih nggak ada persiapan khusus ya. Cuman yang roasting saya siap-siap aja. Saya blacklist, nggak boleh datang ke bioskop nonton film-filmnya Ernest Prakasa. Kalau film saya harus tetap nonton, kan saya butuh uangnya. Jadi saksikan Suci 12 di Kompas TV, Rumah Komika. Di panasnya pertandingan, semangat adem harus jadi pegangan. Dengan 100% kemurnian alami, ademnya Aqua alirkan semangat kita. Aqua, ademin kita semua. Indomie Nyemek Series, kolaborasi bareng Warmindo Legend. Auto nyemek dengan 12 sendok air rebusan. Mie nyemek Bangladesh rempahnya sekalap itu. Mie nyemek ala Jogja, legend gurihnya nendang. Indomie Nyemek Series, nyemek. Ini cerita aku bareng Isoplas. Banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion, jadi dehidrasi. Isoplas dengan 7 ion, cepat diserap, tubuh terhidrasi, cepat beraktivitas lagi. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings Food. Sinyal negosiasi AS-Iran putaran kedua menguat namun rapuh, berpotensi kembali pecah perang karena isu program nuklir. نحوه خاتمه جنگ بحث مذاکراتی که جریان داره الان و بحث‌های مربوط به No, they want to make a deal badly, and we'll see if we get there. They can't have nuclear weapons. Setidaknya Amerika ingin menghentikan perang ini secara sementara, bersambut oleh Iran juga. Tapi situasi ini sangat rapuh. Bola liar pukul 8:30 malam ini live di Kompas TV. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Minyak kenyal dan pipih bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan kriuk. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina dari Wings Food. Eredivisie, pertandingan penuh emosi dan rivalitas tinggi. AFC Ajax mengusung satu misi, tembus posisi 3 sebelum musim berakhir. Main di hadapan pendukung sendiri, Ajax siap tampil habis-habisan demi kemenangan. Namun FC Utrecht datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka tak gentar dan siap menantang dominasi tuan rumah. Eredivisie, AFC Ajax versus FC Utrecht. Minggu 10 Mei pukul 9:30 malam. Live di Kompas TV. Saudara, masa pendemo yang memprotes soal penanganan sampah melepas ular di depan kantor Bupati Indramayu, Jawa Barat. Masa pendemo yang menyebut kelompok topi jerami melempar ular yang mereka bawa ke pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang dijaga polisi dan anggota Satpol PP. Koordinator aksi mengatakan demo menyoroti salah satunya soal penanganan sampah di Kabupaten Indramayu. Terima kasih untuk kebersamaannya menyaksikan Kompas Petang hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Yasir Nene Ahmad. Dan setelah ini Anda bisa menyaksikan program Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh